Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Desti Nurul Fadilah, mahasiswa Pancasakti Bekasi, jurusan PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kesehatan dan Gizi dengan dosen pengampu Bunda Erna Budiarti MPD. Judul materinya yaitu masalah gizi yang biasanya terjadi pada anak usia dini dan cara mengatasinya. Berbicara tentang gizi memang tidak ada habisnya ya Bunda, karena gizi sangatlah penting bagi tubuh manusia, apalagi untuk anak usia dini. Asupan gizi yang baik sangatlah menunjang bagi kesehatan dan perkembangan tubuh pada anak. Namun tak sedikit pula yang mengalami permasalahan gizi pada anak yang membuat para orang tua khawatir akan kesehatan dan tumbuh kembangnya. Apa saja sih permasalahan gizi yang terjadi pada anak usia dini dan bagaimana cara mengatasinya? Berikut adalah masalah gizi yang biasanya terjadi pada anak usia dini. Kekurangan berat badan dan kelebihan berat badan atau bisa disebut juga obesitas menjadi masalah gizi di Indonesia yang kerap terjadi pada anak-anak. Masalah gizi di Indonesia yang rawan terjadi pada anak yang pertama yaitu anak yang kurus atau gizi buruk. Di Indonesia, anak-anak cenderung memiliki tubuh yang kurus, apalagi bila dibesarkan dalam keluarga berpenghasilan rendah. Kurusnya tubuh anak disebabkan kurangnya asupan zat gizi. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko anak terkena berbagai penyakit infeksi dan gangguan hormonal yang berdampak pada kesehatannya, seperti gizi buruk atau busung lapar. Tanda yang khas adalah adanya edema atau bengkak pada seluruh tubuh sehingga tampak gemuk. Wajah anak membulat dan sembab atau moon face, terutama pada bagian wajah. Bengkak terutama pada punggung kaki, dan bila ditekan akan meninggalkan bekas seperti lubang. Otot mengecil dan menyebabkan lengan atas kurus. Timbulnya ruam berwarna merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman dan juga terkelupas. Tidak nafsu makan atau kurang nafsu makan. Rambutnya menipis, berwarna merah seperti jagung, dan mudah dicabut tanpa menimbulkan rasa sakit. Anak menjadi rewel dan apatis perut yang membesar juga sering ditemukan akibat dari timbunan cairan pada rongga perut. Nah, cara mengatasinya, berikan asupan gizi yang baik atau seimbang sesuai kebutuhan tubuh anak dengan komposisi yang lengkap, meliputi sumber karbohidrat seperti nasi, roti, kentang, makaroni, jagung, singkong, dan lain-lain. Untuk sumber protein seperti susu, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, keju, kacang-kacangan, dan lain-lain. Untuk sumber vitamin dan mineral seperti aneka sayuran dan buah-buahan. Masalah gizi yang biasanya terjadi pada anak usia dini yang berikutnya adalah kelebihan berat badan atau biasa kita sebut dengan obesitas. Sering pula kita jumpai anak-anak yang biasa kita sebut gendut, dan orang tua pun terkadang merasa bangga bila anaknya gendut. Jika dibiarkan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan anak akan terkena kelebihan berat badan atau obesitas. Penyebab obesitas dikarenakan kurangnya mendapat asupan serat sayur dan buah, sering mengkonsumsi makanan yang berpenyedap, dan kurangnya aktivitas fisik.
Obesitas dapat meningkatkan resiko anak terkena penyakit hipertensi, diabetes, mellitus, kanker, osteoporosis, dan kondisi lainnya. Akan tetapi, masalah ini dapat dicegah ya Bunda, dengan cara kita mengatur pola dan porsi makan, mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, juga melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Masalah gizi yang biasanya terjadi pada anak usia dini yang berikutnya adalah bertubuh pendek atau stunting. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak atau pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya, dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Untuk mencegah stunting, konsumsi protein sangat mempengaruhi pertumbuhan tinggi dan berat badan anak di atas 6 bulan. Anak yang mendapat asupan protein 15% dari total asupan kalori yang dibutuhkan terbukti memiliki badan yang lebih tinggi dibanding anak dengan asupan protein 7,5% dari total asupan kalori. Dampak stunting umumnya terjadi disebabkan kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitungannya yaitu dimulai sejak janin sampai anak usia 2 tahun. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan. Gejala stunting pada anak. Yang pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya. Yang ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Yang keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Untuk antisipasinya, yang pertama, melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Yang kedua, menghindari asap rokok dan memenuhi nutrisi yang baik selama masa kehamilan, antara lain dengan menu sehat dan seimbang, asupan zat besi, asam folat, yodium yang cukup. Yang ketiga, melakukan kunjungan teratur ke dokter. Setelah kita berbicara tentang gizi, kita pun sebagai orang tua bisa untuk lebih cermat dalam masalah asupan gizi pada anak. Perhatikan makanan-makanan yang tepat yang harus dikonsumsi oleh anak. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya Bunda. Mari kita tingkatkan asupan gizi pada anak usia dini untuk generasi maju, cerdas, dan ceria. Alhamdulillah, sekian penjelasan dari saya tentang masalah gizi yang biasanya terjadi pada anak usia dini dan cara mengatasinya. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat bagi bunda-bunda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.